Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidi wa habibi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah pertemukan kita pada tempat terbaik di rumah Allah Subhanahu wa taala, membahas hadis arba'in ke-12. Berarti kalau ke-12 itu tepat satu tahun pembahasan arba'in atau hadis arba'in yang kita lakukan. Karena setiap bulan satu kali, berarti ketika masuk hadis ke-12 tepatlah satu tahun. Hadis yang akan kita bahas hari ini terkait dengan menjaga diri dari hal yang tidak berguna atau yang tidak berarti. Hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat mulia yang bernama Abu Hurairah, beliau pernah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berarti untuknya. Tidak mengerjakan kecuali hal-hal yang bermanfaat. Ketika dia melihat hal ini tidak bermanfaat, tidak berguna, maka dia tinggalkan. Itulah tanda baiknya atau sempurnanya Islam seseorang. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka menurut hadis ini, Islamnya belum sempurna. Islamnya belum sempurna. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis ini hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan imam lainnya. Terima kasih. Saya izin. Terkait dengan hadis ini, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam pada jilid pertama halaman 288, beliau ketika menukilkan hadis ini, beliau mengatakan, wa hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil adabi. Hadis ini adalah hadis yang merupakan pokok yang sangat luar biasa, yang dijadikan ke dalam prinsip-prinsip adab seorang muslim ketika dia berada di dunia ini. Jadi ketika kita menjadi seorang muslim, ada adab-adab yang harus kita lakukan. Dan salah satu daripada hadis ini, terlalu berat di kantong, jadi ke kiri gitu. Saya keluar. Jadi ini Baik. Hadis ini merupakan salah satu dari pondasi yang merupakan prinsip seorang muslim ketika beradab, ketika beretika, ketika sopan santun ketika dia berada di dunia ini. Wa qad hakal Imam Abu Amr bin Salah Ibnu Salah an Abi Muhammad bin Abi Zaid Imamil Malikiyyati fi zamanihi. Salah seorang imam yang bernama Abu Amr Ibnu Salah pernah meriwayatkan dari seorang ulama besar yang bernama Abu Muhammad bin Abi Zaid
salah seorang ulama dalam mazhab Maliki, yang mana beliau pernah mengatakan, jima'u adabil khairi wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahaditha. Seseorang ketika ingin mengetahui bagaimana adab-adab seorang muslim, etika seorang muslim ketika berada di dunia ini, itu tidak terlepas kepada 4 hadis. Ya, artinya kalau misalkan kita mempelajari tentang adab, tentang etika ketika kita berada di dunia ini, 4 hadis ini merupakan pondasi yang menjadi rujukan daripada hadis-hadis lain. Istilahnya hadis utama. 1, kata beliau, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang pertama, kata beliau, hadis Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengatakan yang baik, atau kalau dia tidak mampu mengatakan yang baik, lebih baik dia diam. Itu diantara ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang yang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanannya kepada hari kiamat itu baik. Kalau dia ingin berbicara, dia lihat dulu apakah pembicaraan yang akan kusampaikan ini baik, apakah ada manfaatnya. Kalau misalkan ada manfaatnya, dia akan berbicara. Tapi kalau seandainya dia melihat bahwasanya apa yang dia sampaikan ini tidak ada manfaatnya, liyasmut, lebih baik dia diam. Apalagi ketika orang di sini Rasulullah mengatakan, orang-orang ketika ingin berbicara, lihat apakah ini bermanfaat atau tidak. Akan tetapi sekarang banyak orang yang bukan ahlinya berbicara, bukan saja tidak manfaat, melahirkan mudarat. Kata Imam Ali kan, ilmu itu 1 titik. Yang menjadikan titik ini menjadi besar dan bermasalah itu adalah orang yang tidak berilmu berbicara bukan pada ranahnya. Ahli politik berbicara agama, atau agama berbicara yang hanya sekedar paham agama berbicara masalah politik. Bukan pakarnya di situ, dia berbicara di situ seolah-olah dialah pakarnya. Apalagi kalau sudah duduk di warung kopi kan, pakar segala pakar itu. Makanya Gus Bahak pernah mengatakan, sebenarnya hidup kita ini sederhana sekali. Tapi karena kita membuka HP, ada berita Amerika yang seharusnya kita tidak memikirkan itu, ketika kita baca jadi kepikiran. Ada permasalahan di negara lain yang awalnya kita tidak tahu, tapi ketika kita membacanya, kita jadi tahu, kita jadi memikirkan. Jadi energi kita habis untuk memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita. Yang bukan urusan kita. Kalau kita hanya fokus kepada urusan yang ada di hadapan kita, yang bermanfaat untuk dunia kita atau akhirat kita, tidak masalah kita berbicara tentang itu. Apalagi netizen kan, wah semua dibahas. Kalau sudah komen itu maunya benar terus. Masalah rumah tangga si A lah, kenapa dia cerai lah, kenapa ini, hafal semua. Jadi sekarang itu orang hobi ketika lihat YouTube, lihat Instagram, lihat TikTok dan lain sebagainya, itu yang lihat apa? Komennya. Apa nih komennya? Netizen. Ada yang setuju, ya, ada yang tidak setuju, kemudian ada yang merendahkan, ada yang memuji, ada yang membuli. Makanya muncul permasalahan itu kadang-kadang ketika kita melalui media sosial seolah-olah itu marah, tapi ketika kita ketemu santai saja. Santai saja, itu banyak terjadi itu. Ketika di WA, aduh kayaknya dia marah nih. Pas kita ketemu ya santai saja, selesai masalah.
Maka Rasulullah ini penting ketika orang ingin memiliki adab seorang muslim. Akan tetapi adab di sini adab seorang muslim yang sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari kiamat, maka kata Rasulullah, falyakul khairan aw liyasmut. Ketika dia ingin berbicara, lihat kalau ada manfaatnya silahkan. Kalau memang tidak ada manfaatnya, lebih baik diam. Itu hadis yang pertama yang dijadikan sebagai pondasi atau hadis utama. Yang kedua, kata Imam Abu Muhammad bin Abi Zaid, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis yang kedua, di antara kesempurnaan iman seseorang itu, ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya, yang tidak berguna untuknya. Yang tidak berguna untuknya. Itu yang kedua, hadis yang akan kita bahas ini. Jadi hadis ini termasuk ke dalam salah satu daripada 4 pondasi adab atau etika seorang muslim ketika dia ingin atau menginginkan Islamnya itu sempurna. Yang ketiga, wa qawlihi alladhi ikhtasara lahu fil wasiyyah. Sabda Rasulullah yang Rasulullah simpulkan, yang Rasulullah berikan sebagai wasiat ketika Rasulullah mengatakan la taghdab. Apa arti la taghdab? La taghdab. Kalau la tahzan apa artinya? Jangan bersedih. Kalau la taghdab, jangan marah. Sekarang orang beda kalau marah sekarang dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu nggak ada yang videokan, nggak ada yang rekam. Sekarang sedikit saja orang marah, terjadi sesuatu misalkan kontak fisik atau lain sebagainya, kemudian tiba-tiba ada orang ngerekam. Benar atau salahnya terlihat pada rekaman itu. Para netizen tidak pernah tahu bagaimana asal-usul daripada video tersebut, kejadian yang sebenarnya. Akan tetapi ketika itu direkam, mulailah netizen melihat, oh ini yang salah ini. Dia duluan mukul ini. Misalkan ada tabrakan antara mobil dengan motor, yang selalu salah siapa? Mobil. Padahal mobil yang ditabrak misalkan. Tapi yang selalu disalahkan, mobil. Kemudian ketika terjadi kontak fisik, kemudian ada seseorang ngerekam di tengah kejadian. Pas pula ketika itu yang, misal contoh memukul adalah orang yang punya mobil. Direkam sama seseorang. Padahal sebelumnya sebelum direkam yang punya mobil ini kena pukul. Tapi oleh netizen tidak mau tahu. Yang salah yang memukul yang ada di video itu. Emosi zaman sekarang itu harus bisa lebih difikir kembali. Karena kalau misalkan seseorang melakukan, dia marah, kemudian membentak, kemudian melakukan kontak fisik kepada seseorang, kemudian direkam seseorang, dia akan terkena bulian satu Indonesia. Dan itu masalah besar. Psikologinya akan bermasalah. Ketenangannya mulai hilang. Ketika jumpa sama seseorang, dia akan berpikir, wah ini pasti ngebahasnya tentang video saya dulu nih. Ada beberapa 2 hari yang lalu, atau kemarin kalau tidak salah, wakil bupati pada daerah tertentu itu direkam. Pada saat itu dia sidak untuk MBG. Tidak sesuai, dia melakukan kontak fisik kepada pegawai MBG tersebut. Oh, viral. Seandainya kalau misalkan wakil bupati itu tahu, niscaya dia tidak akan melakukan. Kalau seandainya dia tahu ada yang rekam, dia tidak akan melakukan. Tapi kan tidak tahu, emosi sudah naik, sudah menutupi sebagian akal sehat, kemudian dia lakukan. Dan kita coba berpikir bahwasanya terkadang ketika kita marah itu adalah marah sesaat. Ketika kita sudah melemparkan kata-kata, ada seperti penyesalan, kenapa saya marah seperti itu. Karena ketika seseorang mulai marah itu, setan mulai mencari celah ini. Gimana caranya dia melakukan sebuah kesalahan, yang mana kesalahannya ini akan berakibat
beruntun. Itulah wasiat daripada Rasulullah. La taghdab, jangan marah. Kalau misalkan kita temperamen atau emosional itu untuk zaman sekarang itu dilatih untuk menurunkannya sedikit demi sedikit. Takutnya nanti darah tinggi. Ya. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat kata Syekh Abu Muhammad bin Abi Zaid, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin itu mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi seorang mukmin itu ketika melakukan sesuatu, dia akan berpikir dulu, kalau seandainya saya berada di posisi fulan, apakah saya suka digitukan? Kalau misalkan saya suka di seperti itu kan saya akan lakukan. Tapi ketika dia melihat bahwasanya ketika saya dalam posisinya, maka ketika hal tersebut dilakukan ke saya tidak suka, maka saya tidak melakukan. Artinya dia akan berpikir ketika melakukan sesuatu atau berinteraksi dengan saudara muslimnya, saudara mukminnya, dia akan melakukan sesuatu yang kalau seandainya hal tersebut dilakukan kepadanya, dia akan suka. Kalau tidak suka, maka dia tidak akan melakukan. 4 hadis ini, kata Syekh Abu Muhammad bin Abi Zaid, salah seorang ulama yang terkemuka dalam mazhab Maliki, 4 hadis ini merupakan pondasi bagi seseorang yang ingin memiliki adab terbaik dan ingin menyempurnakan keislamannya. Ada 4 hadis. Salah satunya hadis yang akan kita bahas, yaitu hadis di antara bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang pertanyaan kita. Kenapa pada hadis tersebut menegaskan bahwasanya Rasulullah itu menegaskan bahwasanya di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Alasannya apa? Kenapa Rasulullah di hadis tersebut mengatakan seseorang kalau misalkan Islamnya sempurna, Islamnya baik, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Alasannya apa? Artinya di sini Rasulullah menegaskan kepada kita, kalau Anda ingin menjadi muslim yang sempurna keislamannya, lakukan yang bermanfaat untuk Anda. Kalau Anda tidak melakukan atau bahkan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk Anda, kemudian Anda melakukannya, berarti Islam Anda tidak sempurna. Alasan Rasulullah melakukan ini atau mengatakan ini kira-kira apa? Bapak Ibu, kira-kira alasannya apa? Alasannya apa? Mubazir. Karena mubazir itu kawannya syaitan. Ya, mubazir. Yang lain kira-kira apa? Masih lama kita sarapan pagi nih. Itu biasa sarapan pagi itu seger semua tuh. Kira-kira alasannya apa? Kenapa Rasulullah mengatakan kesempurnaan Islam seseorang itu ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat? Jadi kalau misalkan dia hanya melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti Islamnya tidak sempurna. Contoh sesuatu yang tidak bermanfaat itu apa? Contoh sesuatu yang tidak bermanfaat. Contohnya, baca berita tentang perceraian artis. Baca komen netizen. Itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau melihat kebijakan Donald Trump misalkan, tentang semua kebijakan dia pelajari, padahal dia bukan ahli politik. Nggak bermanfaat. Bermanfaat untuk sebagian orang, tapi sebagian orang tidak bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat, kalau misalkan kita menghabiskan umur kita situ, pahala tidak datang. Alasannya ini, saya kasih bocoran. Karena sejatinya waktu kita di dunia ini sangat amat pendek.
Membuang-buang waktu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah sebuah kebodohan yang nyata. Tugas kita mengumpulkan kebaikan dan pahala sebanyak-banyak yang mana hal tersebut bisa digunakan sebagai bekal perjalanan panjang yang melelahkan menuju kampung akhirat. Waktu kita terbatas. Bahkan Imam Ali mengatakan, dan perkataan ini dikatakan oleh para ulama lain, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban yang harus kita lakukan itu lebih banyak ketimbang waktu yang tersedia. Jadi kalau misalkan kita hanya mengerjakan kewajiban saja, waktu itu masih kurang. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang bukan wajib, yang bukan sunnah, maka kita telah membuang-buang waktu yang sangat sempit itu. Yang sangat sempit itu. Karena waktu kita di dunia ini sangat pendek. Pernah kita jelaskan seperti ini kan? Kalau perhatikan di layar itu semua, kita sudah jelaskan ini. Kita sekarang di poin ketiga. Yang bermasalah itu di poin keberapa? Padang mahsyar, alam kubur misalkan. Kita berapa lama di situ? Tidak ada yang tahu. Orang yang ribuan tahun telah wafat masih di sana. Siksa kubur ada, nikmat kubur ada. Ketika kita wafat pun nanti kita tidak pernah tahu berapa lama kita di sana. Apakah yang mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Ketika seseorang menuliskan sesuatu atau bahkan dia mengupload sesuatu, kemudian dia tidak mengetahui apa yang diuploadnya itu dikonsumsi oleh orang lain. Ternyata hal tersebut sebuah kebohongan atau fitnah. Itu dosa jariahnya jalan. Sebagaimana orang yang mengupload atau menulis sesuatu yang terkait dengan kebaikan. Ketika dia sudah upload, kemudian dia melupakannya. Ketika orang ada membacanya, mengambil manfaat, pahala jariahnya jalan juga. Bahkan seseorang ketika sudah tidak berada lagi di dunia ini, ada hal yang tidak baik dan hal tersebut masih dikonsumsi oleh orang banyak, maka hal tersebut yang akan menjadikan dirinya terus bermasalah ketika berada di alam kubur. Ribuan tahun yang lalu telah wafat, mereka masih berada di alam kubur. Ketika kita wafat nanti, apakah 1000 tahun kita di situ? 1.000.000 tahun, tidak ada yang tahu. Kemudian yang paling bermasalah itu lagi di padang mahsyar. Salah satu riwayat mengatakan khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun. Sebentar atau sebentar itu? 50.000 tahun. Ada yang umurnya sini 1000 tahun? Gak ada. 50.000 tahun, apalagi? Paling umur kita yang paling tua di sini umur berapa kira-kira? 100. Berapa? 80. 80. Tidak ada yang sampai 100. Tapi ketika kita sudah menyelesaikan waktu kita di sini selama 80 tahun, kemudian kita berpindah kepada pemberhentian selanjutnya, itu yang menentukan di mana? Ketika kita berada di dunia. Waktu kita amat pendek, perjalanan kita sangat panjang. Tapi yang menentukan bagaimana perjalanan kita itu ketika kita di dunia. Maka ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya, dia telah melakukan sebuah langkah kebodohan. Membuang modal utamanya, melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan untuk akhiratnya. Makanya Rasulullah dengan tegas mengatakan dalam salah satu hadisnya, al-kainisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang ketika melakukan sesuatu dia akan berpikir, apakah yang kulakukan ini ada manfaatnya untuk akhiratku? Kemudian man dana nafsahu, yang pertama kata Rasulullah, tanda orang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri atau mengendalikan nafsunya. Ciri kedua, orang yang cerdas itu kata Rasulullah adalah orang yang ketika berbuat, dia akan memikirkan, apakah yang kuperbuat ini ada manfaatnya untuk akhiratku atau tidak. Semuanya selalu dikaitkan dengan kebaikan akhiratnya. Membantu orang, mengatakan sesuatu yang baik,
mengerjakan sesuatu yang wajib, mengerjakan sesuatu yang sunnah, atau bahkan yang mubah. Mubah itu apa? Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi dia ingin mengupgrade-nya dari yang awalnya mubah menjadi sunnah. Contohnya apa? Contohnya awalnya mubah. Mubah itu dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contoh, makan. Itu kalau kita makan, itu nggak ada pahalanya. Tapi bisa kita upgrade jadi sunnah. Sunnahnya apa? Ketika kita melakukannya dapat pahala, kita tinggalkan tidak berdosa. Caranya apa? Niat. Jadi dia akan memikirkan apa yang dia lakukan ketika di dunia ini ada manfaat untuk akhirat. Karena dia tahu bahwasanya waktu saya di sini terbatas 70 tahun, 80 tahun. Tapi ketika saya melihat perjalanan yang begitu jauh, yang sangat melelahkan sampai kepada kampung apakah di surga atau neraka, itu sangat amat melelahkan, tapi yang menentukan itu adalah ketika dia berada di dunia. Makanya para ulama dengan tegas mengatakan sebuah akidah, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu kebanyakan ketika berada di dunia ini seperti orang tertidur, nggak sadar. Ketika sudah datang malaikat Israel, di situ dia seolah-olah bangun. Allahu Akbar. Apa ini? Tolong dulu, jangan dulu, jangan dulu. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, menyampaikan sebuah ilustrasi, orang-orang yang terbiasa lalai ketika di dunia, kemudian dia berpindah ke alam selanjutnya, kemudian ditanyakan oleh malaikat di alam itu, dia akan minta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Kemudian malaikat ketika itu menyampaikan apa? Ya ahmaq, anta min hunaka taji. Wahai orang bodoh, bukankah kamu baru saja dari dunia? Kamu baru pindah ke alam selanjutnya. Tiba-tiba kamu meminta dipindahkan, dibalikkan kembali ke alam dunia. Bukankah kamu dari sana? Tiba-tiba kok minta dibalikin lagi. Sekarang urusan kita di sini. Itu dikarenakan apa? Ketika dia di dunia, kelalaian demi kelalaian dia lakukan. Maka kita melihat diri kita, apakah yang kita lakukan itu ada manfaatnya. Kalau misalkan ada manfaatnya kita lakukan. Kalau tidak ada manfaatnya jangan lakukan. Berpindah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hal yang bermanfaat apa? Imma itu sunnah ataupun wajib. Bekerja itu hukumnya apa? Kepala keluarga wajib. Bekerja itu, jadi setiap waktu yang dia lalui ketika dia bekerja, itu menjadi pahala. Tapi kalau di sela-sela waktu dia ngopi, membahas orang, nah itu beda. Jadi setiap waktu harus bisa melahirkan pahala. Karena perjalanan kita panjang, yang menentukan ketika kita berada di dunia. Belum lagi nanti ketika kita berada di sirat. Sirat itu kan jembatan, di bawahnya neraka. Rasulullah menyampaikan tidak ada yang pernah tahu panjangnya itu seberapa. Gelapnya subhanallah. Ada orang yang ketika itu para nabi ya enak sekali. Langsung seperti kilat. Kata Rasulullah ada yang seperti kuda berlari. Ada yang seperti angin berhembus. Ada yang seperti orang berlari. Ada seperti orang berjalan. Ada seperti orang merangkak. Ada yang pas mau langsung jatuh. Itu yang menentukan apa amalnya. Di mana dia kumpul amalnya? Di dunia, bukan di alam barzah. Ketika di alam barzah tidak ada lagi cara untuk mengumpulkan amal. Mengumpulkan amal itu ketika di dunia. Waktu kita sekarang nih. Kita tidak pernah tahu 1 tahun kemudian apakah kita bertemu lagi. 2 tahun kemudian apakah kita bertemu lagi. Kita tidak pernah tahu. Maka ketika kita disadarkan oleh apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, berarti kita harus termotivasi untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia atau akhirat kita. Kalau itu tidak mendatangkan manfaat, maka jangan lakukan. Modal kita sangat sedikit, waktu kita sangat terbatas. Dan salah satu alasannya lagi, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, dikatakan beliau hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Rasulullah mengatakan la tazulu
qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan seseorang itu bergeser dari tempatnya ketika sudah berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah tanyakan 4 hal. Pertama kata Rasulullah, an umrihi fima afna. Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemana dia gunakan? Itu diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika umur dari 20 ke 21 tahun ngapain? Loh, kok banyak yang tidak bermanfaat? Oh, aktif nih di media sosial nih. Gibah terus kerjaannya. Gunjing terus nih. Waktu jam sekian, artis siapa yang dibaca itu? Kenapa seolah-olah Anda pakarnya? Itu ditanya semua sama Allah. Kenapa Allah mengaudit? Karena itu modal dari Allah. Ketika Allah memberikan modal, nanti akan ada yang namanya apa? Laporan pertanggungjawaban. Modalnya untung enggak? Modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melahirkan pahala tidak? Kalau misalkan tidak melahirkan pahala, kenapa ini bisa rugi? Tolong dulu malaikat kasih salam pramuka dulu. Kalau udah malaikat melakukan sesuatu itu, Allah kadang-kadang memerintahkan malaikat itu ketika seseorang itu diseret ke neraka, bukan hanya dibawa saja. Allah memerintahkan kepada malaikat itu diseretnya wajahnya. Diseret. Kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Ya, pertama itu tentang umurnya. Untuk apa dihabiskan? Yang kedua, an ilmihi fima fa'al. Ilmu yang dia miliki, kemana diamalkan? Kita tahu bahwasanya banyak tentang kebaikan ini, kebaikan itu. Kita tahu, tapi kita tidak melakukannya. Itu akan Allah pertanyakan. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan. Harta tersebut bukan saja ketika kita peroleh dari mana, tapi Allah akan tanya nanti, kemana Anda infakkan? Kemana Anda gunakan? Oke lah kalau misalkan kita mendapatkan dari sesuatu yang halal, tapi ketika dibelanjakan kepada yang tidak halal, maka itu bermasalah. Wa an jismihi fima abla. Badannya untuk apa ia gunakan hingga ia menjadi tua. Oh ini dulu sering makan mie gacoan level tinggi nih. Jadi ususnya itu minta tolong, lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak sanggup, tapi karena hobinya tadi, makan terus. Masalah nggak itu? Masalah. Itu ditanya sama Allah nanti. Allah nggak nanya mie gacoan yang mana, gitu, enggak. Yang cabang mana, enggak. Tapi ketika seseorang memakan sesuatu yang bermasalah untuk tubuhnya, itu akan Allah pertanyakan. Kenapa? Karena tubuh kita ini sejatinya bukan milik kita. Kalau kita menyakiti badan kita yang bukan milik kita, yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyerahkan amanah tersebut akan Allah tanya. Makanya di sini para ulama kita salah satu menarik sebuah kesimpulan, olahraga itu merupakan hal yang dianjurkan. Untuk menjaga apa? Menjaga amanah dari Allah. Kenapa? Karena badan itu butuh olahraga. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan bertanya, manfaat seseorang ketika meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupannya, atau yang menandakan Islamnya itu baik atau tidak. Ternyata manfaatnya ini Bapak Ibu semua. Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya hadis sahih. Ketika itu Rasulullah mengatakan, idza ahsana ahadukum islama. Ketika seseorang memperbaiki Islamnya, berusaha untuk menjadikan Islamnya itu sempurna dengan cara meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya, maka kata Rasulullah, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Maka ketika dia telah sampai kepada derajat Islam yang tertinggi yang bisa dia lakukan, sempurna Islamnya sesuai kemampuannya, ketika dia sudah sampai pada taraf tersebut, pada level tersebut, kata Rasulullah, ketika dia melakukan sebuah kebaikan, Allah akan lipat gandakan kebaikan itu 10 kali sampai 700 kali lipat.
Jadi kalau Islam kita sudah kita upgrade semampu kita, sebisa yang kita lakukan, maka manfaatnya kata Rasulullah ketika dia melakukan sebuah kebaikan, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Oleh karena itu kata para ulama, ketika ada seseorang yang Islamnya tidak sempurna, yang Islamnya kadang sholat, kadang tidak, maka ketika dia melakukan kebaikan, Allah tidak akan melipat gandakan. Allah tidak akan melipat gandakan. Itulah manfaat ketika seseorang ya memperbagus atau menyempurnakan keislamannya. Dengan cara apa? Melakukan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bimithliha hatta yalqallah. Dan setiap keburukan yang dia lakukan, maka Allah hanya menuliskan satu. Ketika dia melakukan kebaikan, Allah kali 10 sampai 700 kali lipat. Makanya manfaat menjadi muslim terbaik versi kita yang kita mampu, itu manfaatnya setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan. Tapi kalau misalkan dia hanya menjadi seseorang yang menjadi muslim, iya, tapi yang biasa saja, maka ketika dia melakukan kebaikan Allah tidak melipat gandakan. Hadisnya apa? Hadisnya yang ada di hadapan kita. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita juga pernah melihat hadis ini. Orang kalau misalkan ingin melakukan sesuatu, dia niat, kemudian belum sempat melakukan. Dapatnya berapa kebaikan? 1. Kita niat nih, belum sempat melakukan, maka tetap ditulis 1 kebaikan. Kita niat, kemudian sempat melakukan, pahalanya apa? 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian ada seseorang, dia niat buruk, belum sempat melakukan, ditulis 1 kebaikan. Kemudian ada seseorang yang meniatkan keburukan, dia sempat melakukannya, maka ditulis 1 keburukan. Kata para ulama, hadis ini itu berlaku bagi orang yang pertama tadi apa? Ketika dia memperbagus Islamnya. Ketika dia memperbagus Islamnya. Tapi kalau misalkan dia melihat, wah ini kayaknya sholat zuhur nggak usah dulu. Cuti. Asar nanti baru ongoing lagi. Maghrib, oke lah. Kayaknya subuh ini susah. Subuhnya jam 9 saja. Digabung antara subuh dengan duha. Jadi usolli fardhos subha. Sunnah dan duha. Subuh dan duha. Menggabungkan. Jadi orang-orang yang seperti itu, yang sengaja menjadikan keislamannya seperti itu, dia tidak akan mendapatkan, bahasa kita ini sekarang, promo. Ya, tidak akan mendapatkan promo dari Allah dan Rasulullah. Hanya mendapatkan dia melakukan kebaikan yang sudah itu dia dapatkan. Ketika dia melakukan keburukan itu dia dapatkan. Tapi orang yang berusaha menjadi muslim yang taat, ketika dia melakukan kebaikan, Allah kali berapa? 10 kali lipat. Ya. 10 kali lipat. Kemudian di sini ada perkataan daripada Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, yang ini dinukilkan dalam Syarhul Bukhari lil Imam As-Safiri. Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-mu'minu idza arada an yunawwirallahu qalbah falyatrukil kalama fima la ya'ni. Seorang mukmin ketika menginginkan Allah itu memberikan cahaya pada hatinya, maka yang harus dia lakukan adalah tinggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Ketika seseorang membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat atau bahkan mengarah kepada dosa atau bahkan dosa itu sendiri, maka hatinya itu akan semakin gelap. Efek samping daripada hati semakin gelap ketika dibacakan Quran tidak ada merasa terpanggil. Kemudian ketika diberikan nasihat, maka dia tidak akan mendengarkan. Egoisnya semakin tebal dan semakin tinggi, sombongnya semakin menjadi-jadi. Itu ketika cahaya dalam hatinya
Tidak ada. Kenapa? Salah satunya kata Imam Syafi'i ketika dia terlalu banyak berbicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak penting dibahas sama dia. Itu bermasalah kata Imam Syafi'i. Masalahnya apa? Hatinya semakin gelap. Jadi kalau seorang ingin hatinya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Syafi'i, berbicaralah sesuatu yang bermanfaat. Kemudian beliau juga mengatakan ada 3 hal, salasatun tazidu fil aqli. Ada 3 hal yang ketika dilakukan oleh seseorang menjadikan dirinya semakin cerdas. Ada 3 hal kata Imam Syafi'i. Pertama, mujalasatul ulama. Bermajlis dengan para ulama. Bermajlis dengan para ulama. Bukan ubaru. Ulama. Ada ulama ngisi kajian. Ada ulama datang ke Indonesia. Kita bermajlis dengannya. Itu kata Imam Syafi'i apa? Menambah kecerdasan seseorang. Yang kedua, mujalasatus sholihin. Bermajlis dengan orang-orang soleh. Bermajlis dengan orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh itu ketika duduk akan berkata sesuatu yang bermanfaat. Karena mereka sadar bahwasanya waktu mereka ketika di dunia ini terbatas. Jadi apa yang keluar dari bibir mereka, dari mulut mereka itu sesuatu yang harus bermanfaat. Maka ketika kita berada pada hal yang bersifat positif seperti itu, kita akan ke bawah. Coba kalau kita, misalkan kita nggak ada bahan nih. Kita nggak ada bahan. Kita nimbrung sama orang yang lagi menggunjing. Oke. Kita nggak ada bahan, tiba-tiba kita nimbrung situ. Orang mereka ini lagi ngebahas sesuatu tentang aib seseorang. Kita dengar enak nggak? Enak. Tiba-tiba terkonek bahan kita. Oh iya. Si fulan tuh memang seperti itu tuh. Seperti itu. Jadi ingin berlama-lama di situ. Kalau menurut daripada Imam Syafi'i ini, seseorang yang melakukan hal seperti itu, duduk bersama orang-orang yang bukan soleh atau yang bukan ulama, menjadikan kecerdasannya semakin berkurang. Ya. Kemudian yang ketiga kata Imam Syafi'i yang menambah kecerdasan seseorang adalah watarkul kalami fi ma la ya'ni. Meninggalkan tentang sesuatu atau berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Bahkan Imam Ma'ruf Al-Karsi ini pernah mengatakan al-kalamu fi ma la ya'nika khudlanun minallah. Perkataan yang tidak berguna yang keluar dari lisanmu itu kata Imam Karsi, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menghinakanmu. Karena waktunya habis di situ. Tidak melahirkan manfaat. Tidak melahirkan kebaikan. Nah ini ada hadis yang ketika saya baca, saya agak kaget. Ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu kaget juga atau tidak. Mudah-mudahan kaget juga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya hadis sahih. Rasulullah pernah mengatakan, Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan. Sesungguhnya akan ada seorang hamba yang ketika mengucapkan sebuah perkataan yang mana yang dia ucapkan itu dia tidak sadar. Akan tetapi ucapan tersebut menjadikan Allah ridho dan itu menjadikan sebab dia masuk surga. Padahal dia tidak sadar. Tidak ada niat untuk itu. Tidak ada tujuan untuk itu. Tapi karena perkataan meskipun dalam ketidaksadarannya, tapi menjadikan Allah ridho. Hal itulah yang menjadikan Allah suka kepada dirinya, memasukkan ke dalam surga. Wa yarfa'uhu Allahu biha darajat, bahkan Allah menaikkan derajatnya begitu tinggi. Padahal dia mengatakan sesuatu yang tidak dia sadari. Yang tidak ada niatnya. Yang bahaya yang setelahnya. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min safatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannama. Dan sesungguhnya akan ada seseorang yang ketika berbicara perkataan, mengeluarkan perkataan kalimat-kalimat yang dia tidak sadari. Tapi perkataannya itu menjadikan Allah murka. Yang mana sebab perkataannya tersebutlah meskipun dia tidak sadari, itu yang menjadikan dirinya terseret ke dalam neraka jahanam. Padahal apa? Tidak sadar.
Jadi tidak ada alasan kan? Maka ketika ada seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Yang mana wasiat yang akan kau berikan kepadaku itu, engkau takut kalau misalkan aku melakukannya. Apa kata Rasulullah? Jaga ini, kata Rasulullah. Apa itu? Lisan. Karena ketika engkau mengeluarkan lisanmu, itu bukan milikmu lagi. Engkau tidak mampu menguasainya, bahkan dia yang akan menguasaimu. Maka jaga lisan. Kalau di zaman kita bukan saja jaga lisan, jaga jempol. Kan tinggal klik kan? Saya nggak klik, Ustaz. Saya gini, Ustaz. Sama saja. Mau tunjuk, mau ini, mau ini, mau ini. Kalau sekarang itu nggak pakai scroll sekarang. Udah lihat ada main orang lagi makan, dia letakkan HP di sini, tidak payah scroll-scroll lagi. Tapi diklik saja, ada beberapa tombol di sini, sudah ke scroll sendiri. Dia sambil makan, pegang tombolnya. Kalau geser ke kiri ada tombolnya, geser ke kanan ada tombolnya. Nanti beberapa tahun kemudian ada orang akan membuat tidak perlu scroll lagi, pakai gerakan mata saja. Masalahnya kalau misalkan dia lagi scroll, HP orang ada di samping, dia gerakan HP orang. Itu yang bermasalah. Semakin canggih, menjadikan kita semakin mager, malas gerak. Semakin dimanjakan. Dan menurut hadis Rasulullah ini, hadisnya sahih, akan ada perkataan yang orang tidak ada niat, tidak ada tujuan sama sekali, tapi menjadikan Allah ridho, atau bahkan menjadikan Allah murka. Makanya sangat berbahaya. Rasulullah juga pernah mengatakan, hadis ini adalah hadis hasan, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Janganlah memperbanyak pembicaraan yang mana pembicaraan tersebut tidak mengingat Allah di situ. Jadi hanya sekedar ngomong saja, tidak ada manfaat. Kenapa wahai Rasulullah? Karena banyak berbicara itu yang tidak menyertakan Allah di situ akan menjadikan hati Anda semakin keras. Kalau sudah hati semakin keras, nasihat itu diberikan dia tidak terima. Tidak mudah tergerak dan bersimpati atau berempati, dan itu akan menjadi besar. Kata Rasulullah, wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Kenapa dikatakan orang yang paling jauh itu adalah orang yang hati keras? Karena hal-hal yang berbentuk kebaikan dia tidak mau. Yang kebaikan itu yang ada dalam pikirannya saja. Saya suka, saya kerjakan. Kalau tidak salah. Ada orang nasihati, siapa Anda? Siapa Anda? Jadi itu yang ditakutkan. Nah, cara mengobatinya terakhir. Cara mengobatinya ada yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mausu'atul Akhlaqi wa Zuhdi wa Raqaiq, jilid 2 halaman 138. Ilaju tarki ma la ya'ni, mengobati kalau seandainya ada seseorang yang terbiasa melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Cara mengobatinya kata Imam Al-Ghazali, an ya'lama annal mauta baina yadayhi. Dia harus bisa menyadarkan dirinya bahwasanya kematian itu akan selalu menghantuinya. Kematian itu tidak pernah mempunyai janji dengannya. Artinya saya kalau tua baru wafat, tidak. Kematian itu akan datang kapan saja ketika sudah waktunya. Baik dia itu ketika sehat, ketika sakit, ketika niat atau tidak. Dia harus meyakinkan hal tersebut bahwasanya kematian itu akan datang tiba-tiba. Itu yang satu, dia harus mampu menghadirkan itu. Yang kedua, wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin takallama biha, dan dirinya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap setiap kata-kata yang dikeluarkan dari lisannya. Gak mungkin ketika saya yang berbicara, yang tanggung jawab orang lain. Ketika saya berbicara, yang bertanggung jawab siapa? Diri saya sendiri. Setiap kata akan Allah hisab. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, wa anna anfasahu ra'su mali.
Dan setiap nafas yang dihembuskan itu merupakan modal utamanya. Setiap waktu yang ada dalam kehidupannya, modal utamanya. Ketika waktu sudah berlalu tidak bisa dimundurkan kembali. Fa ihmaluhu wa tad'i'uhu fi ma la ya'nihi khusranun mubin. Dan sepelenya dirinya terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat yang selalu dia lakukan itu merupakan kerugian yang nyata. Maka dia harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau dia tidak mampu menghadirkan itu, dia lupa, maka akan ada perkataan-perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat yang akan selalu dia lakukan, dan itu akan bermasalah. Ya, mungkin sampai di situ apa yang bisa kita sampaikan. Kalau memang ada yang ingin dijelaskan lebih lanjut atau yang ditanyakan, kami persilahkan. Sudah ya? Udah mulai lapar nih. Kayaknya dari awal udah lapar tadi ya. Kita tutup kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua apa yang kita baca, kita ilmui, dan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita kaji pada hari ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.